Semua seragam ya. Jadi semua udah siap layarnya ya. Masuk ke alat perubahan selesai selebihnya tinggal aja. Kalau persembahan ujiannya ditaruh persembahan ujian yang ini gimana? Oke ya, jadi udah belajar semua ya. Oke, mari kita berdoa. Mari menyerahkan kepada Amin. Yesus. Shalom Bapak Ibu dan hadirin semuanya dan jemaat yang sedang mengikuti ibadah online di rumah. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita saat teduh. Amin. Mari kita awali ibadah kita dengan bangkit berdiri dengan menyanyikan lagu Mas PWI. Siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah
yang menjadikan langit dan bumi, turunlah kiranya atas kita sekali anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita bernyanyi kembali dengan judul hormat bagi Allah Bapa. Mari kita sama-sama membaca pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang Maha mengasihi dan Maha mengampuni, pada hari Minggu ini, hari yang berbahagia ini, kami jemaat-Mu, jemaat Gereja Metodis Immanuel Pontianak, kembali datang hadapan-Mu di rumah-Mu yang kudus ini. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terlebih kami rindu untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan, yang menjadi pedoman hidup kami. Ya Tuhan, Engkau berkati juga ibadah kami ini, dari awal hingga akhir, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Nya. Ya Tuhan Yesus, berkati jemaat yang sudah bisa ada di tempat ini, berkati juga jemaat yang beribadah dari rumah. Untuk jemaat yang belum bisa mengikuti kebaktian ini, kalau ada mereka sakit, Engkau urapi dan sembuhkannya Bapa. Kalau mereka malas ya Tuhan, Engkau akan mengetuk dan menggerakkan pintu hatinya, sehingga dalam kesempatan berikutnya kami bisa beribadah bersama. Ya Tuhan, terlebih lagi juga kami berdoa untuk pendeta kami, pendeta Dwi Dodo, pendeta Esther Kanada, dan pendeta Triwanto. Engkau memberkati, Engkau memberikan kekuatan, kesabaran, dan kesehatan dalam melayani di gereja ini. Dengan rendah hati kami panjatkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Baik ibu-ibu dan bapak sekalian, mari kita bernyanyi lagi dengan judul Persahabatan dan Kesukaan. Kesaksian pujian dari ibu-ibu KDMI, kami persilakan.
Baik, mari kita beri tepuk tangan sekali lagi Ibu IPD kita. Selanjutnya, bagi ada jemaat anggota yang baru, kami mohon bangkit berdiri untuk memperkenalkan diri. Ada? Silakan. Terima kasih, kita beri tepuk tangan. Semoga minggu berikutnya bisa datang beribadah di Gereja Immanuel Pontianak. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri, kita baca responsoria kita yang diambil dari Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Kita baca bergantian, ayat terakhir kita baca bersama-sama. Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Kita baca dengan judul di atas, pujian-pujian untuk istri yang zakat. Istri yang zakat, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Tapi suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan berani dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun pada musim malam dan menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dari hasil tangannya kebun anggur ditanamnya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padat. tangannya ditaruhnya pada jentera, dari jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut pada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya dipakaian rangka. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenang halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajarannya lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutkan berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi engkau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Bersama-sama, berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, dialah perbuatannya memuji dia di titik-titik gerbang. Gloria Patri. Mengumpulkan persembahan, mari kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan ke depan, mari kita berdoa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Dengan Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi, kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami haturkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi lagi dengan judul Sekarang Bersyukur.
Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Esther Kanada, mari kita menyanyi kembali bagi Tuhan tak ada yang mustahil. kehidupan kami. Apabila kami menyatakan hati kami kepada Tuhan dan terus berseru bahwa di dalam Tuhan terjadi mujizat-mujizat yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu pada hari ini.
Kami kembali memuliakan nama Tuhan. Kami kembali beribadah kepadamu walaupun situasi yang kurang baik. Namun kami yakin dan percaya Tuhanlah yang lebih berkuasa. Tuhanlah yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Mari Bapa di surga, sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Marilah Bapa, Engkau bersabda melalui hamba-Mu yang hina ini, sehingga Engkau akan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau akan sucikan, kuduskan, dan benarkan, sehingga hamba-Mu akan layak untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir pada hari ini, bahkan yang ada di rumah, kiranya Tuhan juga akan menjamah di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat melekat di dalam hati setiap kami masing-masing, sehingga boleh bertumbuh bahkan berbuah, menghasilkan buah yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengusir ada kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Engkau. Biarlah kami usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan menjaga hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Persilahkan duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini adalah hari Minggu PWNI. Sudah berapa kali ya kita tidak mengadakan. Tahun yang lalu kita tidak bisa mengadakan ya. Baru tahun ini kita mengadakan Minggu PWNI. Satu kali ya, satu tahun ya. Oke, mari kita akan membuka Alkitab kita hari ini dari 1 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita akan baca secara bergantian. 1 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Jika sudah mendapatkannya, katakan amin. Amin ya. Kita baca secara bergantian. Ayat 6, kita mulai. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamirkan seluruh adonan? Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Amin. Sampai di situ pembacaan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema pada hari ini yaitu tentang berkomunitas. Kalau saya tanya pada kita semuanya, tentu saja ya kita sebagai manusia itu pasti yang namanya membutuhkan orang lain. Betul nggak? Siapa di sini yang tidak membutuhkan orang lain? Boleh angkat tangannya. Ada? Berarti sama ya seperti saya, membutuhkan orang lain. Kalau kita ingat-ingat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita masih di dalam kandungan daripada ibu kita juga akan membutuhkan orang lain. Pertama, itu adalah ibu kita.
yang mengandung kita, kemudian papa kita, kemudian siapa lagi? Kemudian ada nanti kalau misalnya mau periksa, itu ada suster, ada dokter, dan lain sebagainya. Berarti kita membutuhkan yang namanya orang lain. Bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membutuhkan orang lain, kadang-kadang itu bisa jadi kita itu menyusahkan orang lain. Betul? Ada yang tidak pernah menyusahkan orang lain, boleh angkat tangannya juga. Yang tidak pernah menyusahkan orang lain, wah mungkin berpikir, saya Boksu tidak pernah yang namanya menyusahkan orang lain. Terus angkat jempol lah yang tempatnya ya, kalau misalnya nggak pernah menyusahkan orang lain. Bapak bilang saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai ibu ya, hari ini adalah wanita-wanita ya, ibu PWMI. Seorang ibu yang sedang mengandung itu sangat membutuhkan yang namanya siapa? Orang lain, khususnya adalah suami. Betul? Ya. Ketika si istri atau misalnya saya sedang mengandung, ketika saya sedang mengandung dan pada saat itu mungkin tubuh saya akan lemah, ya kan? Tubuh saya akan lemas, tubuh saya banyak hal yang akan saya rasakan. Bahkan lebih lagi, dia akan memiliki apa? Walaupun dia sudah menikah dan akan menjadi ibu, dia akan manja 100% seperti anak kecil. Ada yang begitu ibu-ibu? Ada ya? Kemudian dia akan meminta sesuatu karena yang ada di dalam kandungannya itu, kalau saya katakan dia sedang mengidam gitu ya. Pingin sesuatu. Misalnya malam-malam pingin yang namanya bakso. Nah, si suami diperintahkan oleh si istri untuk apa? Pergi membeli bakso, padahal itu jam 2 malam. Si suami berkeliling kemana-mana cari yang namanya tukang bakso. Sampai di rumah dibukakan, ditaruh di mangkok. Setelah ditaruh di mangkok, apa yang dilakukan oleh si istri atau ibu yang sedang hamil ini? Dia hanya makan kuahnya saja, lalu dia katakan apa? Saya nggak mau lagi, saya enak, kamu saja yang makan. Sebagai suami bagaimana? Rasanya senang? Tentu saja tidak akan senang. Rasanya tuh aduh, bagaimana dia? Tetapi karena cintanya, sayangnya, dia tetap mengasihi istrinya. Dan bukan itu saja, dia akan menginginkan misalnya es krim. Kalau jam 3 malam, jam 3 pagi, ada nggak yang jualan namanya es krim? Ada juga, ya kan? Ada juga, ada yang apa namanya Indomaret atau Mitra ya. Itu ada yang 24 jam atau mini Mitra itu ada 24 jam. Nah, kesanalah dia akan mencari, si suami akan mencari dan terus mencari sampai dapat, walaupun jauh dari rumahnya dia akan cari itu dan akan beli. Karena kalau tidak beli, si istri itu yang sedang mengandung dia akan menangis meram-ram, sehingga karena cintanya, sayangnya, sang suami langsung pergi dan mendapatkannya untuk membeli. Ketika dia beli, kemudian sampai di rumah, kemudian dikasihkanlah itu kepada si istri yang sedang mengandung. Dia katakan apa? Aduh, saya nggak mau tuh mencium bau es krim. Jangan dekat-dekat, buang sana. Bagaimana sang suami? Pernah yang begitu? Belum lagi kalau suaminya dekat-dekat, sang istri mengatakan, aduh aku nggak tahan lihat ataupun mencium bau badanmu. Kamu pergi jauh-jauh, padahal kalau suaminya mencium badannya sendiri nggak ada bau apa-apa. Tetapi ketika si suami mendekat istri, dia katakan badanmu itu bau, jangan dekat-dekat saya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah, saya tanya kembali, dia tidak perlu orang lain walaupun dia mementingkan diri sendiri?
dia tetap membutuhkan yang namanya orang lain. Amin. Katakan sebelah kanan kirimu, sampingmu, aku membutuhkan orang lain. Kalau istri atau suami, aku membutuhkan kamu. Nah gitu ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, secara umum bahwa komunitas adalah kumpulan orang-orang yang berbagi hidup dengan tujuan dan nilai-nilai yang sama. Saya ambil contoh bahwa komunitas, misalnya komunitas memancing, ya kan? Ada di sini yang hobinya memancing. Saya lihat dulu ya, pasti ada ini. Pak Bintang Loy ada ya. Oh, Pak Septiadi, ya. Tentu saja pasti ada komunitasnya, komunitas memancing. Ketika ketemu dan berada di sana, apa yang dirasakan? Wah, pasti senang ya enggak? Karena apa? Sama-sama hobinya apa? Mancing. Jadi sukacita. Selain itu juga ada komunitas pendaki gunung. Ada di sini? Tidak ada ya? Mungkin ada, cuma agak malu-malu bisa juga ya. Ada pendaki gunung, ada komunitasnya itu. Kalau ketemu pasti mereka akan sukacita, mereka akan mengobrolkan kita akan pergi kemana bulan depan, kita akan mendaki gunung yang mana, yang lebih tinggi, yang lebih seru, yang lebih menantang. Dan kita hari ini komunitas apa sebagai wanita? Komunitas kaum wanita ya, komunitas PWNI. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita ibu-ibu yang sudah menikah bergabunglah di dalam komunitas PWNI. Amin. Yuk ibu-ibu bilang ke sebelahmu yang sudah wanita, ajak kamu pergi PWNI ya, di Jum ya. Enggak jauh-jauh, di rumah aja, di Jum ya, hanya di Jum saja. Walaupun kita di rumah, tetapi kita tetap berkomunitas melalui Jum. Amin. Jadi kita nggak sendiri di dalam komunitas itu. Walaupun di dalam HP itu kita lihatin, pelototin HP, kita nggak sendiri. Ya, ada kawannya. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya bertanya kepada kita, mengapa kita harus berkomunitas? Ya, kenapa sih kita harus berkomunitas? Kenapa sih Bapak Ibu dan saudara-saudara mau ke gereja? Kenapa sih Bapak-bapak mau mancing sama-sama? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari Allah kita. Dalam Kejadian 1 ayat 26 di sana dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Nah, saya menggarisbawahi yaitu menurut gambar dan rupa kita. Nah, di sana berarti Allah itu tidak sendirian. Di dalam diri Allah itu ada apa? Ada 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti berkomunitas itu dari Tuhan yang kita teladani. Amin. Dari Tuhan, bukan manusia mengada-ngada. Tidak, tetapi dari Tuhan sendiri. Ketika Tuhan menciptakan kita manusia, laki-laki dan perempuan, menurut gambarnya, dia katakan kita. Ya, saya ulangi ya. Baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupanya siapa? Allah. Wow ya, kita itu menurut gambar dan rupa Allah. Berarti apa? Apapun dalam kehidupan kita yang kita lakukan, kalau itu benar, itu adalah gambarnya Allah. Tetapi kalau itu tidak sesuai, berarti gambar Allah kabur. Bahkan gambar Allah tidak ada di dalam diri.
Selanjutnya, di dalam Yohanes 14 ayat 7 di sana dikatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal aku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah perbincangan daripada Tuhan Yesus yang mengatakan, akulah di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya. Yesus katakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kemudian murid-muridnya mengatakan, kenalkanlah Tuhan gitu ya, kenalkanlah Yesus, Bapakmu itu yang mana? Gitu ya, secara bahasa sehari-hari. Bapakmu itu yang mana? Terus Yesus katakan, barang siapa yang sudah tahu aku adalah Yesus, maka kamu sudah kenal Dia, sudah kenal Bapa. Jadi di dalam diri Yesus itu ada Bapa. Jadi kita sudah mengenalnya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, terus lanjut. Arti daripada berkomunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli, ya, satu sama dengan yang lainnya, yang seharusnya di mana dalam sebuah berkomunitas terjadi daripada relasi pribadi yang erat antara para anggotanya, ya. Jadi mereka saling kenal satu dengan yang lainnya, kenal namanya, berusaha mengenalkan diri, berusaha mencari tempat tinggalnya di mana. Betul kan? Kalau sekarang itu otomatis kita kalau kenal orang, kadang-kadang kalau sudah akrab, enak diajak ngomong, tanya nomor HP-nya berapa, jadi kemudian chatting, kemudian minta jadi kawan di Facebook, betul kan? Pasti gitu ya, apalagi orang-orang itu yang berpengaruh. Apalagi kalau ibu-ibu ya, bahwa kenalannya itu adalah orang yang berpengaruh, yang hebat, pasti akan mencari di Facebook. Betul? Ya kan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah hidup kita sebagai manusia harus berkomunitas. Dan selanjutnya, apa sih fungsi berkomunitas di dalam Tuhan? Ada nggak fungsinya kita datang ke gereja? Tentu saja bahwa kita akan memuji nama Tuhan, bahwa di dalam gereja itu adalah sekelompok orang yang sama-sama menyembah Tuhan dengan tujuan yang sama, mencari Tuhan dengan tujuan yang sama, mendengar daripada firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan supaya kita itu menjadi orang-orang yang di dalamnya yang baik? Yang harus kita lakukan di dalam komunitas itu, yang pertama di dalam ayat yang ke-6, yaitu kita harus membuang kemegahan kita. Kalau kita sudah nyemplung dalam komunitas, kita tidak lagi menganggap, saya itu adalah direktur, saya ini adalah pejabat, jadi saya harus dihormati. Saya ini orang yang kaya, harus dihormati. Atau saya orang miskin, ya nggak layaklah saya di komunitas itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah masuk dalam satu komunitas, otomatis kita harus meletakkan jabatan kita. Amin. Betul ya? Kita harus meletakkan kedudukan kita. Kita harus menaruh jabatan kita sehingga kita bisa bergabung di dalam komunitas itu. Kalau enggak, nggak bisa. Pasti akan ada jarak antara satu dengan yang lainnya. Tetapi kalau kita sama-sama misalnya di kelompok ataupun di komunitas BWM ini, dia adalah misalnya istri seorang pejabat, kemudian dia bawa nih di dalam
komunitas PWMI. Nah, ada satu ibu-ibu karena dia nggak tahu kalau ini adalah istri pejabat, kemudian dia ngomong ataupun lewat di depannya, nggak permisi dulu. Nah, istri pejabat ini di dalam PWMI, komunitas PWMI ini, dia akan marah. Wih, siapa itu? Siapa ibu-ibu itu? Nggak menghormati saya. Siapa dia itu? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai kaum wanita yang khususnya hari ini Minggu PWMI, kalau sudah masuk di dalam komunitas PWMI, mari kita sama-sama letakkan jabatan kita, kedudukan kita, siapa diri kita, supaya apa? Kita saling, yang namanya komunitas itu kita harus saling. Amin, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya fungsi daripada berkomunitas di dalam Tuhan, yaitu kita harus membuang ragi yang lama. Apa ragi yang lama itu? Yaitu dosa, ya, dosa-dosa kita yang tidak baik dalam kehidupan kita. Mari kita buang, karena memang kita sebagai manusia itu tidak sempurna. Tetapi keburukan yang lama kalau tidak kita buang, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita buang. Di dalam ayat yang ke-8, kita juga harus membuang ragi keburukan. Ternyata ada ragi keburukan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memang kalau kita selidiki diri sendiri, kita adalah orang yang sempurna, betul? Kita adalah orang yang sempurna, kita adalah orang yang paling hebat. Tetapi kita boleh diingatkan oleh firman Tuhan untuk membuang ragi keburukan kita. Apa sih ragi keburukan kita? Bohong. Pernah bohong? Coba tanya kanan kiri atau sebelah atau belakang, aku nggak pernah bohong loh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pendendam, ada nggak yang di sini pendendam? Kita sebagai anak Tuhan, puji Tuhan kalau nggak ada. Yang berpikir atau hati licik, adakah? Puji Tuhan tidak ada. Yang sukanya bersilat lidah, adakah? Coba lihat kanan kiri. Oh, tidak ada, puji Tuhan. Yang selalu membuat masalah ketika kita hadir di situ, ada? Nih, seumpama saya jalan, karena di dalam situ ada PWMI, kemudian saya datang lagi ke PWMI itu. Nah, pada saat itu langsunglah saya membuat masalah. Ada di situ? Katakan sebelahmu kanan kiri, itu bukan saya. Haleluya, ya. Selanjutnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tanya kepada kita semuanya, suka kita berkomunitas? Coba bilang ke sebelahmu, kamu suka nggak berkomunitas? Enggak suka lah tuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa? Ya, kenapa kita tidak suka berkomunitas? Coba kita perhatikan dan ingat-ingat, kenapa kita tidak suka berkomunitas? Jangan-jangan kita tidak paham apa arti daripada komunitas itu. Karena apa? Kita takut diketahui orang. Kita adalah orang yang sibuk. Kita adalah orang yang mementingkan diri sendiri atau ego. Dan kita adalah orang yang tidak peduli dengan siapapun. Karena apa? Menilai di dalam komunitas itu tidak menguntungkan. Karena di dalam komunitas itu tidak menghasilkan. Sehingga saya tidak mau
hidup di dalam komunitas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, coba kita ingat-ingat, betulkah kalau kita berkomunitas itu harus menguntungkan, harus menghasilkan? Jadi di dalam Tuhan perlunya ada berkomunitas adalah yang pertama, mempraktekkan gaya hidup daripada Allah. Kejadian 1 ayat 26, ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah, yang tadi saya sudah kita bacakan di sana. Kemudian membangun hubungan. Terlihat ketika kita berkomunitas tentu saja kita membangun hubungan, ya. Kita pasti dalam hidup itu membutuhkan namanya relasi dengan orang lain. Kita tidak hidup itu hanya sendirian. Dalam Kejadian 2 ayat 18 di sana dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bukan berarti ini bisa hanya untuk pasangan suami istri saja, tidak. Tetapi penolong kita semua. Laki-laki itu juga bisa menjadi penolong dengan kawannya ketika dia bekerja. Misalnya di kebun sawit kan kebanyakan laki-laki. Jadi laki-laki harus saling menolong di sana di perkebunan. Kalau misalnya ada kecelakaan, jadi mereka itu harus saling menolong. Bukan tunggu dulu ada perempuan baru menolong, tidak. Laki-laki dan perempuan kita yang percaya kepada Kristus, kita harus memiliki hati yang namanya penolong. Penolong buat istri, penolong buat suami, penolong buat orang tua, penolong buat cece, penolong buat koko, dan lain sebagainya. Jadi dalam diri kita itu harus ada yang namanya penolong. Dan kita sendirilah penolong itu. Karena apa? Di dalam Allah, ya, di dalam diri Allah, kita sudah diciptakan sebagai orang penolong. Tidak bisa berdiam diri saja. Selanjutnya, kita harus mengamalkan firman di dalam 1 Petrus 1 ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya juga harus mengamalkan firman Tuhan. Dalam arti kita harus mempraktekkannya dengan pura-pura tidak, tetapi dengan tulus ikhlas. Kita praktekkanlah firman Tuhan itu. Kita lakukanlah, kita amalkanlah. Memang kalau kata-kata mengamalkan itu kadang-kala pikiran kita saudara sepupu kita. Tidak, itu kita harus mengamalkan kebenaran firman Tuhan untuk kita praktekkan dalam kehidupan setiap harinya. Selanjutnya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, praktek berkomunitas dalam kehidupan kita. Jadi bukan bayang-bayang, ya. Kita praktek berkomunitas bukan bayang-bayang, tetapi sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita praktekkan? Yaitu kita harus saling menerima dan terbuka. Di dalam Roma 5 ayat 7. Kita harus menerima orang lain. Saya percaya di tempat ini semuanya adalah orang-orang yang sudah menerima teman-teman, ya, apa kekurangannya dan lain sebagainya. Kemudian saling mendahului dalam memberi hormat. Bukan setiap orang itu gila hormat, tetapi inilah firman Tuhan. Bukan karena saya tua misalnya, saya harus dihormati, tidak. Mau tua, mau muda, mau anak-anak, dia harus
menghormati atau memberi hormat kepada siapapun. Sebagai orang tua juga harus menghormati anak-anaknya. Bukan hanya anak-anaknya saja menghormati mama papanya, tidak. Tetapi saling, ketika semuanya saling menghormati, maka berkat Tuhan dalam keluarga itu akan diberkati oleh Tuhan. Itulah komunitas yang kecil di dalam Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu saling mengasihi, menasihati dan menegur. Itu yang harus kita lakukan. Ketika ada teguran, ketika ada nasihat dari orang tua atau dari manapun, dari sahabat kita, jangan sampai kita tersinggung. Karena apa? Itu untuk kebaikan kita. Amin. Untuk kebaikan kita, untuk kita lebih dewasa, untuk kita lebih paham dalam berkomunitas. Jadi dalam komunitas itu biasanya kita ditegur oleh teman kita, diperbaiki apa kesalahan kita akan terima ya, supaya kita semakin baik. Kemudian saling melayani. Amin. Nah, dalam hidup kita ini memang kita harus saling melayani. Bukan hanya di gereja saja melayani, tetapi di rumah, suami istri itu juga saling melayani. Anak-anak itu juga saling melayani. Ya, selanjutnya yaitu saling mengampuni. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita harus saling mengampuni? Karena Yesus Kristus Tuhan kita terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu, mari kita juga meneladani, mempraktekkan apa yang Tuhan mau untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang berkomunitas memang harus mampu untuk menerima orang lain apa adanya, bukan ada apa. Jadi orang yang berkomunitas, sekali lagi, menerima teman atau orang lain itu apa adanya, bukan karena ada apa. Yang kedua, ketika kita sudah masuk di dalam berkomunitas, itu berarti kita berani untuk berkorban. Berkorban apa? Waktu, berkorban apa? Pikiran, berkorban apa lagi? Dana. Apalagi di kaum wanita, PWNI. Pasti ada korban yang harus kita korbankan. Hari ini cantik-cantik semua ya. Ada apa namanya, pakai bajunya seragam, itu juga korban, ya kan? Dia harus mengeluarkan uangnya yang harusnya nggak keluar tapi dikeluarkan untuk membeli seragam, ya. Walaupun mungkin menurut dia itu sangat mahal, saya nggak mau lah. Kadang-kadang namanya wanita itu soal baju biasanya itu agak rumit, ya, apalagi dalam komunitas. Kita beli baju warna merah yuk, harganya 50.000 supaya kita seragam. Kemudian pasti ada ibu yang mengatakan, nggak mau lah, harganya kok cuma 50.000, nggak level lah tuh. Kemudian ada lagi satu ibu datang lagi, itu buat seragam ya? Iya, harganya berapa? 50.000. Waduh, mahal ya? Tak mampu. Nah, inilah yang terjadi dalam komunitas. Komunitas apa saja? Kita di dalam Tuhan. Mari kita beranikan untuk berkorban di dalam komunitas tersebut. Amin. Mari kita beranikan kalau kita sudah berkomunitas. Lalu kita harus mampu untuk praktek mengampuni. Dalam arti kita melepas pengampunan. Mungkin kita harus mengampuni siapa yang telah bersalah kepada kita. Membuang sampah-sampah yang ada di dalam pikiran kita. Kita buang. Sampah-sampah yang ada di dalam hati kita. Kita buang. Karena di dalam hati kita, pikiran kita itu banyak sampah-sampah. Harus dibersihkan. Bukan hanya di dalam HP kita, ya kan? Di dalam HP kita itu kan
ada pembuangan sampah kan? Nah, di dalam hati kita, pikiran kita pun ada. Oleh karena itu harus kita buang juga. Kita bersihkan pikiran kita, hati kita. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Jadi mari kita buang ragi yang lama itu, supaya kita boleh menjadi adonan yang murni di dalam Tuhan. Dan kebenaran itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk tulus menerima komunitas apa adanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau yang mengajarkan kepada kami untuk berkomunitas, karena kami membutuhkan orang lain. Kami tidak bisa hidup sendirian. Terima kasih Bapa, berkatilah kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan pada hari ini dengan pujian mengasihi lebih sungguh. Mari kita menyanyikan pujian ini. Mengasihi
mengampuni, Apakah ibu-ibu melakukan kesalahan kepada suamimu? Berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberi pengampunan kepadamu, karena Tuhan telah mengampuni kita terlebih dahulu. kepadaku, Ataukah engkau pernah ampuni, melakukan kesalahan kepada teman-temanmu atau sahabatmu atau orang tuamu atau anakmu sehingga engkau tidak mampu untuk mengampuninya? Berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pengampunan kepadamu. Bapa di surga, pada saat ini Bapa, kami datang di hadapan-Mu menyerahkan daripada ibu-ibu yang sudah hadir pada hari ini. Dia telah datang di hadapan-Mu Bapa untuk minta pengampunan yang berasal dari Tuhan. Dalam pikiran, hatinya pernah menyakiti orang lain atau pernah menyakiti suami, menyakiti mertua, menyakiti orang tua. Bapa di surga, ampunilah dia Bapa. Ampunilah dia Bapa. Bapa di surga adalah Allah yang memberikan belas kasihan. Oleh karena itu, berikanlah hati untuk memberikan pengampunan kepada ibu-ibu yang sudah ada di depan ini Bapa. Oh Allah kami yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kami. Jikalau kami tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kami, maka Engkau tidak akan mengampuni kami. Bapa di surga, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau mengampuni setiap ibu-ibu yang sudah datang di hadapan-Mu, yang sudah datang di altar-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita menyanyikan pujian ini. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Untuk saling mengasihi, untuk saling mengampuni, bahkan saling melayani satu dengan yang lainnya. Mereka bisa melayani di rumah, melayani anak-anak, melayani suami, melayani mertua, melayani orang tua. Kami menyerahkan mereka semuanya ke dalam tangan Tuhan, sehingga ketika mereka melayani dengan penuh sukacita, mereka melayani tidak ada hati yang bersungut-sungut, tetapi tetap melayaninya dengan sukacita. Kami menyerahkan juga Bapak pada saat ini untuk pembangunan gereja kami menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk daripada pengirimannya. Kami yakin dan percaya Tuhanlah yang berotoritas, dan kami menyerahkan untuk segala persiapan daripada Natal, baik itu sekolah minggu, pemuda dan umum. Kiranya Tuhan juga akan mempersiapkannya. Semuanya boleh dititipkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk semua teman-teman kami
yang berulang tahun pada hari ini, secara khusus untuk Ibu Anugrah yang berulang tahun, kiranya Tuhan tambahkan usianya, akan tambahkan segala berkat yang dia perlukan, kesehatan, bahkan perlindungan yang berasal daripada Tuhan. Demikian juga yang lainnya yang berulang tahun, kiranya Tuhan juga akan memberkati senantiasa. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doxologi. Diberkatilah bakulmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hidupmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah jalan-jalanmu. Maka kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang akan memberkati hidupmu mulai saat ini, besok, bahkan sampai dengan selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Oke, saya di sini karena kita mau mengadakan sedikit acara untuk seseorang yang sangat spesial untuk kita di hari yang spesial juga. Sebelumnya kita mau angkat pujian. Selamat ulang tahun untuk seseorang. Kira-kira mungkin udah ada yang tahu ya Bapak Ibunya.
20 tambah 22, 17 berarti ya semua ya. Enggak, 42 kita bersyukur ya. Pendeta kita udah dikasih kesehatan sama Tuhan, diberkati Tuhan sama 42 tahun perjalanan hidupnya. Jadi semua ini tanda kasih dari ibu-ibu PWMI untuk semua. Boleh diserah terima. Boleh difoto, ada dokumentasi kah? Oke. Tuh, 2, 3. Oke. Kuenya taruh di. Oke. Oke, kita mau minta semua untuk tiup lilinnya dulu. Karena ini COVID ya, lagi pandemi, jadi kita nyanyinya bukan ditiup, dikibas. Lilinnya dikibas, jangan ditiup. Oke, kita mau angkat lagu kibas lilinnya ya, berarti ya. Kibas ya Bapak Ibu semuanya, kibas lilinnya. Kibas lilinnya, kibas lilinnya, sekarang juga. Oke, sebelumnya nengok dulu ya semua ya. Ayo semua make olive dulu. Udah. Oke. 1, 2, 2,5, 2/4, 3 kibas. Wih, sekali tepukan loh ya, beda kalau pendeta itu saya tepuk langsung mati semuanya. Langsung aja. Oke, kita mau dengar kata sambutan. Ada kata ucapan selamat ulang tahun dari Ketua Ibu PWMI kita. Baik, salam semuanya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya ngomong apa ini? Saya turut senang, bahagia, sukacita, di mana pada saat ini karena momen sebenarnya semua dimulainya di tanggal 19 Oktober. Karena ini kita ada momen Minggu PWMI, jadi saya adakannya di sekarang ini, minggu ini. Tentunya saya juga sudah minta izin kepada Boksu sebagai gembala bidang kita, juga orang paling terdekat dengan semuanya, juga saya sudah izin, ya silakan dulu semuanya. Juga saya sudah minta izin kepada Lady dan jemaat kita yaitu Pak Husena. Jadi boleh katanya diadakan acara ini. Dan saya atas nama pribadi juga untuk ibu-ibu semua yang ada di PW mengucapkan selamat ulang tahun untuk semua, bahagia terus, sukacita, panjang umur, sehat selalu. Mungkin dalam semakin ditambahkan 1 tahun umurnya semua makin semangat di dalam melayani bersama Boksu kita di sini, terutama di PW ya semuanya, untuk menemani kami di setiap kegiatan PW. Tidak ada yang bisa kami berikan selain hanya doa dan kebersamaan acara ini penuh. Dan untuk ibu-ibu yang ada di PW yang belum saya libatkan di dalam kebersamaan ini, mohon maaf, bukan saya tidak mau libatkan, mungkin karena saya juga pikir ibu-ibu semua juga pada sibuk ya, karena anak-anak udah kebagian, udah mulai sekolah tatap muka, mungkin dari situlah saya lihat mungkin ibu-ibu juga sibuk ya antar jemput anak-anak sekolah ya. Dan kalau tanpa kalian semua, nggak mungkin saya sendiri yang lakukan, karena nggak mungkin saya dari A sampai Z saya sendiri. Ini saya terima kasih sekali lagi atas kebersamaan ini, atas dukungannya, baik tenaga, doa maupun waktunya maupun dana ya.
terima kasih sekali atas dukungan dan dalam acara kebersamaan ini. Sekali lagi, semua kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk semua. Biarlah semua boleh semakin bahagia bersama keluarga, bersama kami di sini, jemaat semua. Ini yang bisa saya sampaikan untuk semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, saya serahkan kepada insinyur. Oke, saya yakin pasti banyak jemaat-jemaat yang pengen ucapin secara pribadi untuk kesemua. Tapi ini sebagai perwakilan dari seluruh jemaat, boleh minta kesediaan Pak Leader. Oke, untuk sebagai perwakilan ya untuk ucapan happy birthday ke semua. Baik, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Ya, pada kesempatan ini saya mewakili jemaat dan juga seluruh majelis, pengurus, aktivis ya gereja kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pendeta Esther Kanada. Kiranya Tuhan selalu memberkati setiap langkah pelayanan dan kita bersyukur beliau bisa bersama-sama dengan Bapak Kepala Sidang kita ya, Bapak Pendeta Dwi Widodo untuk melayani kita. Kita terus dukung dalam doa, kiranya Tuhan selalu memberkati, selalu kita dikuatkan, diberkati, diteguhkan oleh pengembalaan yang dilakukan oleh Bosu Dwi Widodo bersama semua Kanada di tempat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Dan ini yang paling terakhir, paling spesial, harapan dari seorang Pendeta Dwi Widodo untuk istri tercinta. Apa sih kira-kira kita mau minta suami tercinta dari Pendeta Esther untuk boleh menceritakan? Di sebelah ada Bosu, ya kan? Siap difoto. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kesabarannya menunggu acara agak panjang dikit ya. Terima kasih untuk surprise yang sudah diberikan kepada PBMI, Ibu ya, luar biasa semangatnya, dan juga Pak Leader dan juga semuanya lah yang sudah memberi perhatian kepada kami, walaupun kami tahu bahwa pelayanan kami juga tidak begitu baik ya sebetulnya. Kami sangat banyak kekurangan di tempat ini, tetapi Bapak Ibu terus memberi dukungan, itulah semangat bagi kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ucapan selamat ulang tahunnya mana, Bosu? Udah, itu aja. Oke. Itu nanti spesial dari Bosu ya. Terima kasih, Bosu. Oke. Selanjutnya ini kan biasa memang ada hadiah. Ini sedikit hadiah dari Ibu PWRI untuk semua. Ya, saya lagi semua foto-foto. 1, 2, 3, sudah? Oke, selamat tahun semua. Oke, di sini saya mau minta ibu-ibu, mengundang ibu-ibu PWRI yang berulang tahun dari bulan Januari sampai Maret boleh berdiri di depan. Yang mungkin ibu-ibunya nggak datang boleh diwakili anaknya, suaminya ada. Yang dari bulan Januari, Februari, Maret ya. Januari, Februari, Maret. Ayo, jangan bilang lupa ulang tahunnya ya. Ayo, nggak ada? Boleh maju ke depan aja di sini. Biar sekalian juga langsung sesi foto sama semua kan kameramen. Semua. Oh, udah di bawah aja, oke. Januari, Februari, Maret ada. Iya, ada. Ada Januari di sebelah kiri, Februari tengah, Maret udah nggak ada? Nggak ada ya? Oke. Oke, boleh diserahkan hadiahnya. Dia bukan ibu-ibu
Oke, ini aja ya berarti ya. Ya, selamat ulang tahun Ii. Ya, selamat ulang tahun Tante. Selamat ulang tahun Cece. Ya, selamat ulang tahun Cece. Ya, selamat ulang tahun. Ada foto nggak? Tolong dong difoto satu orang dokumentasi boleh. Oke, bersama-sama 1, 2, 3. Oke, udah. 1, 2, 3. Oke, ada yang mau foto lagi? Di foto istri-istrinya. 1, 2, 3. Sudah? Sudah? Oke, silakan duduk. Selanjutnya dari bulan 4 sampai bulan 6. April, Mei, Juni ada? April, Mei, Juni, tolong. April, Mei, Juni. Yang merasa ibu-ibu sudah menikah, ulang tahun bulan April, Mei, Juni, silakan maju ke depan. Sudah? Oke, April, Mei, Juni. Iya. Oke, oh banyak ya tim yang ini ya, bulan 4 sampai bulan 6 ya. Selamat ulang tahun Cesus, selamat ulang tahun Suryana, selamat ulang tahun Cece. Oh belum. Yang ibu-ibu ya. Ayo, cari posisi yang paling cantik, cari angle tercantik. Selamat ulang tahun Tante Penny, selamat ulang tahun Ma, selamat ulang tahun Cesusi, Omaros, Cepeti. Ya, selamat ulang tahun Ciapung, oke? 1, 2, 3. Sudah? Oke, terima kasih, selamat duduk. Untuk ibu-ibu yang menonton dari bulan 7 sampai bulan 9, Juli, Agustus, September. Juli, Agustus, September. Kalau tidak ada, di close nih. Kalau nggak ada, di close ya. Ada yang pulang. Oke, oh ada. Semua ibu-ibu ya yang merasa ulang tahun di bulan itu. Cuma 2. Oh iya, diwakilkan, boleh. Oh iya, boleh diwakilkan. Yo. Ada nggak anaknya mungkin yang mamanya nggak datang, anaknya boleh wakilkan? Ada? Nggak ada, udah sini aja. Selamat ulang tahun, Tante, selamat ulang tahun. Multi ya, benar. Ini salah. Selamat ulang tahun ini. Oke, kita foto dulu boleh? Ayo dokumentasi, tolong. Foto. 1, 2, 3. Ayo Samuel, foto di tengah. Ya, 1, belum, Tante, belum. Nah, 1, 2, 3. Dah? Udah bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. 10, 11, 12. Ayo ibu-ibu ada? Ayo Bosu Heriwanto. Ko Heriwanto istrimu ulang tahun bulan berapa? Diwakilkan dong, itu Semucita kalau diwakilkan sama Ko Heri. Udah. Oh iya. Ada lagi nggak yang paling terakhir nih bulan 12? Udah. Ada lagi? Udah yakin cuma segini? Bulan 11, 12, bulan 10 udah? Koheri. Oh,
1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Sudah, terima kasih. Iya. Oke, kita mau berdoa untuk acara kita. Minta kesediaan Bu Su Heriwanto boleh? Bu Su Heriwanto boleh pimpin kita dalam doa untuk mendoakan semua, mendoakan juga setiap kita di sini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan, kami bersyukur hari ini boleh merayakan dan boleh bersama-sama dalam Minggu PWNI bersukacita atas kebaikan-Mu. Semua kaum ibu, kaum wanita, kami berdoa Engkau boleh memberkati mereka yang berulang tahun supaya terus diberi kesehatan, kekuatan. Juga untuk semua Esther, Engkau terus boleh memberkati pelayanannya. Semua yang berulang tahun, semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini, Tuhan curahkan berkat, Tuhan beri kesehatan, Tuhan akan terus boleh memimpin, membimbing, sungguh menjadi wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang luar biasa, wanita-wanita yang berdampak, bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi gereja, bagi bangsa dan negara ini. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, amin. Oke, ini ada pengumuman tambahan untuk nanti panitia itu mohon tinggal sebentar ya karena akan diadakan gathering. Jadi untuk jemaat boleh setelah ini boleh ke belakang berbaris, itu ada konsumsi sudah disediakan. Untuk panitia diharapkan tinggal sebentar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, pengumuman untuk Bapak Ibu Majelis diharapkan jangan pulang dulu, tunggu sebentar ya. Dan juga Pak Hermanto. Terima kasih. Dan juga untuk ibu-ibu pengurus PW ya, minta tunggu sebentar. Betul semua ya. Terima kasih Pak Nur. Betul. Ya. Halo, balik. Lama kah Boksu sana Jakarta? Hah? Lama kah Boksu Jakarta? Oh iya. Satu minggu lah, hari Rabu berangkat, Rabu sampai hari Minggu. 4 hari. Iya kan. Saya satu minggu ini sakit kan. Iya.
Nah, ini puji Tuhan lah dari kemarin udah. Darah naik kali ya. Darahnya udah normal kok. Saya nggak tahu kan semua HP-nya normal. Jadi kemarin saya minum DN lagi. Sekarang oksi. Darahnya udah 130/80. HP-nya 13. Ya. Terus apa? Iya, benar mau dari normal gitu kan. Tapi kalau saya mau seperti mau ambil obat itu minumnya itu makin sakit ya. Itu ada injeksi ya. Kita obat sama itu dari jamur. Kalau pas jam pasar mulai enak. Iya, iya. Kalau enggak kemarin juga saya panggil mau lihat HP Iyalah, iyalah. saya nanti ada ponsel kan Biasanya muncul itu muter muter gitu ya. iya kita boleh Biasa memang juga bisa. iya bisa jadi Bagus. sekarang nggak baru pujian lah udah mau keringat kan Darah sih normal ya. tapi bukan Saya juga gitu. Kalau saya udah ketahuan. saya itu kan memang ada lambung saya malah rada musim Iya, jadi sekarang SD aja makan dikit-dikit. Itu nggak ada selera makan saya tuh memang nggak bisa. Nggak selera. tempat kemarin saya masak bubur saya lagi makan apa Bubur bener. kan pisang ya itu yang saya makan. Saya baru Rabu besok mau berangkat. Mau berangkat Jakarta berangkat lagi yang gambut gimana yang gambut Kamu kemarin di sini di hotel. oh kira Jakarta Ya, Jakarta besok Rabu berangkat. oh iya itulah kemarin baru puji Tuhan jam 4 kemarin lah kita jam 25 lah baru kalau saya normal mungkin saya bawa dia makin kuat ya Ya betul ya. jadi saya bawa aktivitas supaya keringat tapi saya harus hati-hati dengan jantung Iya, kan jatuh. itulah Jatuh.